Sering kan kita lihat judul berita yang bilang sesuatu udah terbukti secara ilmiah. Nah, apa sih artinya itu? Sebenarnya gimana cara kerjanya? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas semua itu. Kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya dekat banget sama kita semua. Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang coba dijawab sama para peneliti. Dan ini juga jadi masalah yang akan kita pecahkan bareng-bareng di sini. Coba deh bayangin seorang peneliti itu punya semacam kotak perkakas. Mirip kayak tukang kayu. Tapi isinya jelas bukan palu atau gergaji. Isinya itu seperangkat alat konseptual buat memahami dunia secara ilmiah. Nah, tujuan kita di sini simpel aja. Kita bakal buka kotak perkakas itu bareng-bareng. Biar Anda bisa lihat sendiri setiap alatnya satu persatu dan ngerti gimana para ilmuwan itu bisa sampai ke sebuah kesimpulan. Oke, mari kita mulai. Alat pertama, dan ini yang paling dasar di dalam kotak, itu bukanlah metode, tapi lebih kayak kacamata yang dipakai si peneliti. Ini adalah cara pandang yang membentuk seluruh proses penelitian, terutama yang kuantitatif. Kacamata ini namanya positivisme. Gampangnya gini, ide dasarnya tuh yang dipopulerkan oleh Auguste Comte, kita bisa mempelajari masyarakat, manusia, perilaku, tren, dengan tingkat presisi yang sama kayak kita mempelajari fisika atau biologi. Nah, buat ngerti positivisme, kita perlu lihat dua tiang utamanya. Yang pertama adalah ontologi. Ini intinya nanya soal realitas itu sendiri. Jadi, kenyataan dalam konteks penelitian itu sebenarnya apa sih? Bagi seorang positivis, realitas itu ya kayak suhu di termometer. Objektif, ada di luar sana, terpisah dari pikiran si peneliti, dan tinggal nunggu buat diukur. Misalnya, tingkat perilaku konsumtif seseorang itu dianggap fakta yang beneran ada. Pilar kedua adalah epistemologi. Kalau tadi ontologi nanya apa itu realitas, nah epistemologi nanya gimana cara kita mempelajarinya. Ini soal hubungan antara si peneliti dan apa yang mereka teliti. Jawabannya, ya dengan jadi pengamat yang objektif, yang jaga jarak. Peneliti itu nggak boleh baper, nggak boleh terlibat secara emosional. Makanya di penelitian kuantitatif, mereka pakai alat kayak kuesioner standar biar interaksi personal minimal dan datanya nggak bias. Dengan kacamata ini, tujuannya jadi jelas banget. Pertama, menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya, apa benar iklan rokok kali menyebabkan remaja merokok? Kedua, prediksi. Kalau iklannya naik, jumlah perokoknya naik juga nggak? Dan ketiga, kontrol. Dengan membatasi iklan, kita bisa mengendalikan hasilnya. Oke, kacamata udah. Sekarang kita butuh cetak biru atau alur kerjanya. Alat berikutnya di kotak perkakas ini adalah proses berpikir logis yang jadi panduan para peneliti. Coba kita lihat gimana alurnya. Dalam penelitian kuantitatif, cetak birunya itu logika deduktif. Artinya, bergerak dari yang umum banget, sebuah teori besar, lalu turun ke hal yang sangat spesifik buat diuji pakai data. Ini kebalikannya logika induktif, yang justru dari spesifik dulu, baru ke umum. Siklusnya tuh selalu mulai dari teori yang udah ada, bukan dari awang-awang. Dari teori itu, peneliti nurunin sebuah prediksi alias hipotesis yang bisa diuji. Habis itu, baru deh mereka kumpulin data buat ngecek, benar nggak sih prediksi itu? Nah, sekarang kita masuk ke mur dan bautnya nih. Kalau tadi udah ada kacamata sama cetak biru, sekarang kita lihat bahan-bahan mentah yang dipakai buat ngebangun sebuah studi. Bahan paling dasar itu namanya variabel. Kuncinya ada di kata variasi. Variabel itu sesuatu yang nilainya bisa beda-beda. Misalnya, intensitas penggunaan media sosial. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, karena bervariasi, makanya bisa diteliti. Penting buat tahu ya, nggak semua variabel itu perannya sama. Ada 4 peran utama. Variabel independen itu penyebabnya. Variabel dependen itu akibatnya. Variabel intervensi menjelaskan proses kenapanya, dan variabel moderator bisa mengubah seberapa kuat hubungan itu. Setelah kita punya variabel, kita bisa rangkai jadi sebuah hipotesis. Ini bukan tebakan asal-asalan loh ya. Hipotesis itu prediksi yang terpelajar, sebuah jawaban sementara yang dasarnya dari teori dan nunggu buat diuji kebenarannya. Waktu nguji hipotesis, ilmuwan itu sebenarnya kayak jadi pengacara setan buat idenya sendiri. Jadi mereka nggak langsung coba buktiin apa yang mereka yakini, si hipotesis alternatif. Justru sebaliknya, mereka nguji hipotesis nol. Asumsi kalau nggak ada hubungan apa-apa antar variabel. Tujuannya apa? Ya buat ngumpulin bukti yang kuat banget untuk menolak asumsi nol itu yang secara nggak langsung akan mendukung hipotesis awal mereka.
Oke, semua alat di dalam kotak udah kita lihat, kacamata, cetak biru, sampai mur bautnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua alat ini dipakai dalam sebuah contoh nyata. Kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi kita bikin lebih spesifik. Seorang peneliti mau tahu, benar nggak sih ada hubungan sebab akibat yang terukur antara penggunaan TikTok dan perilaku boros di kalangan mahasiswa? Disinilah semua alat tadi dirakit jadi satu. Pandangan dunianya, positifis. Cetak birunya, deduktif berangkat dari teori kultivasi. Variabel penyebabnya, alias X-nya, adalah intensitas penggunaan TikTok. Dan variabel akibatnya, atau Y-nya, adalah perilaku konsumtif. Semuanya terpasang dengan rapi, kan? Dan inilah produk akhirnya. Sebuah hipotesis alternatif yang jelas, spesifik, dan bisa diuji. Pernyataan ini adalah puncak dari seluruh proses perancangan penelitian. Nah, kalau sudah begini, peneliti siap untuk mengumpulkan data dan menguji prediksi ini. Jadi, ini intinya. Dengan ngerti cara kerja kotak perkakas ini, Anda nggak lagi cuma nerima hasil penelitian mentah-mentah. Anda bisa mulai kritis, bisa mulai nanya, apa paradigmanya, apa variabelnya, seberapa kuat hipotesisnya. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda lihat sebuah berita utama yang bombastis, coba buka kotak perkakas mental Anda. Pikirkan tentang proses di baliknya. Kira-kira klaim apa yang sekarang bakal Anda pertanyakan?